Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, adik-adik yang bersama-sama mengharap keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat tentunya. Oke ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga tidak lupa menyapa Bapak Ibu Guru yang terhormat. Semuanya dalam kondisi yang sehat juga tentunya. Patut kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang menganugerahkan itu semuanya. Sehat yang penuh dengan manfaat. Sehat yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Masya Allah, siapa yang rindu pengen ketemu Nabi Muhammad di surga? Masya Allah, semuanya pasti pengen ketemu Nabi Muhammad di surga. Oke ya, karena apa? Kelak Rasulullah akan menjemput anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, guru-guru, orang tua, dan semuanya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kelak akan dijemput oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Betul, di pinggiran Telaga Al-Kautsar, yang dimana Telaga Al-Kautsar itu airnya begitu nikmat. Yang berasal dari mana? Berasal dari dalam mata air surga, Sungai Al-Kautsar namanya. Sabda Nabi, siapapun yang kemudian diberikan minum dari Telaga Al-Kautsar, maka tidak akan pernah kehausan selamanya. Insya Allah ya, kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita kelak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini Kak Jun akan berbagi kisah tentang orang-orang hebat yang dimana Allah mengutusnya menjadi seorang nabi. Siapa dia? Ada yang sudah tahu? Oh, betul banget. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah seorang ayah dan putra. Seorang ayah dan anak yang dimana Allah memilihnya menjadi seorang nabi. Hebat banget tuh. Karena izin Allah ya, mereka dipilih karena ketaatan serta kesabarannya menjadi seorang yang menghantarkan risalah, seorang yang dipilih oleh Allah untuk membawa kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, anak-anakku dan juga adik-adik yang solih dan solihah, ini sudah dekat banget dengan Hari Raya Kurban. Siapa yang tahun ini ikut berkurban? Wah, hebat banget yang sudah ikut berkurban. Latihan juga oke. Di sekolah biasanya latihan. Pak Ustadz latihan kurban. Betul, boleh latihan kurban. Itu dalam rangka kita berlatih besok kalau udah gede, ya, sudah punya uang sendiri, sudah dapat pekerjaan sendiri, besok jangan lupa ikut apa? Berkurban. Ustadz, kurban itu apa aja tuh hewannya? Nah, pertanyaannya bagus. Nggak boleh hewannya ayam, pitik, mentok, nggak boleh ya. Apa kurbannya? Kurbannya unta. Unta, betul.
Unta boleh. Apalagi? Sapi juga boleh. Apalagi? Kambing juga boleh. Yang boleh hanya itu saja. Unta, sapi, sama kambing. Kalau unta, misalnya kalian nanti ingin berkurban unta, boleh sendirian, boleh buat berlima. Terus kalau ingin berkurban sapi, boleh sendirian, boleh 7 orang. Nah, tapi kalau kambing ya, boleh kamu kurban sendirian kambing. Oke ya, siapa yang besok niat untuk kurban sendiri? Wah, oke. Tentunya anak-anak hebat besok bisa berniat dan juga melakukan kurban sendiri. Bismillah ya, insya Allah. Oke, tepuk satu. Oke, semangat, tetap sehat. Nah, adik-adikku, kisah tentang Nabi Ibrahimnya kita mulai kapan nih? Oke, sekarang ya. Kita mulai sekarang. Ibrahim dan juga Ismail adalah seorang yang begitu luar biasa. Sudah siap? Nah, oke. Duduk yang bagus, duduk yang rapi tentunya untuk kemudian bersama kita dengarkan tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang itu di dalamnya tentang apa? Tentang asal mula keluarnya air zam-zam dari dalam bumi. Siapa yang pernah minum air zam-zam? Air apa, Ustadz? Zam-zam. Zam-zam itu adalah air yang kemudian tidak pernah habis semenjak terciptanya sampai saat ini. Adanya di mana? Adanya di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah. Di mana? Jauh Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang pengen pergi haji? Semuanya harus berniat untuk pergi haji. Insya Allah. Ada yang naik pesawat. Wah. Ada yang naik helikopter. Ada yang naik apa lagi? Wah, kendaraan yang lainnya. Naik odong-odong jangan ya. 3 tahun ratekan. Oke ya. Yuk, tepuk satu. Oke. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, jadi adik-adikku, Allah menurunkan seorang utusan yang bernama Ibrahim. Yang ketika itu tinggal kurang lebih 20 tahun di wilayah Syam, di wilayah Baitul Maqdis. Kalau sekarang di mana? Di Palestina kurang lebih tempatnya. Usianya sudah sepuh. Ketika itu Ibrahim sudah sangat sepuh. Istrinya pun yang bernama Ibunda Sarah. Ketika itu juga belum dikaruniai keturunan. Mereka berdua terus berdoa kepada Allah. Wahai Sarah istriku, sampai usia ini kita belum memiliki keturunan. Ketika Ibrahim dan juga istrinya tetap terus berharap kepada Allah, maka karena rasa cintanya kepada suaminya dan begitu hormatnya, patuhnya kepada suami, maka ketika itu Ibunda Sarah kemudian menghadiahkan kepada Ibrahim, wahai suamiku, ketahuilah aku memiliki budak yang bernama Hajar. Aku ikhlaskan dia untuk kemudian engkau nikahi. Semoga Allah mengkaruniakan anak yang solih kepada kita lewat Hajar nanti. Maka Masya Allah, atas izin Allah ketika kemudian Ibrahim menikah dengan Ibunda Hajar ketika itu. Singkat cerita, setelah menikah, ternyata doa Nabi Ibrahim diijabah. Istrinya yang bernama Bunda Hajar ketika itu kemudian hamil. Nah, akan memiliki keturunan. Berbahagia sekali Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang ketika itu mengharapkan keturunan dan ternyata Allah mengijabahnya. Nah, setelah itu kemudian rasa cemburunya Bunda Sarah muncul
sebagai naluri seorang wanita. Dan ketika itu singkat cerita, maka Hajar berjalan pada suatu tempat yang dimana kemudian ia mendapatkan kabar bahwasannya kelak Allah akan mengkaruniakan putra yang sedang ia kandungnya menjadi seorang lelaki yang hebat, lelaki yang kelak akan menjadi seorang pemimpin. Dan betul, tatkala lahirnya seorang putra dari seorang ibu yang bernama Hajar ketika itu, bayinya lahir. Bayi mungil yang begitu luar biasa, tampan wajahnya. Lahir seorang putra yang bernama siapa? Betul, Ismail. Yang kemudian Ismail kecil, belum diangkat menjadi nabi, Ismail kecil adalah seorang yang begitu luar biasa. Atas izin Allah dan perintah Allah, maka Ibrahim, Ismail, dan juga Bunda Hajar dari Baitul Maqdis, dari Palestina, berjalan menuju Baitullah atau kota Mekah saat ini. Perjalanannya begitu panjang. Atas perintah Allah, maka telah sampai pada tempat yang cukup luas, namun tidak berpenghuni siapapun. Tanaman-tanaman saja nggak ada. Apalagi air, jelas nggak ada. Kalau di situ tidak tumbuh apapun berarti tidak ada air tentunya. Betul kan? Hingga pada saat perjalanan usai pada tempat yang sekarang kita kenal sebagai Baitullah ataupun Ka'bah, yaitu di kompleks Masjidil Haram atau di Tanah Arab. Maka ketika itu Ibrahim berkata kepada istri dan juga anaknya, izinkan aku pergi untuk meninggalkan kalian. Maka kemudian Ibrahim berjalan menjauh. Kemudian Hajar berteriak, Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Teriak Hajar memanggil suaminya karena meninggalkan bayi dan juga istrinya pada tempat yang itu tidak ada apapun. Ibrahim, kembali Hajar memanggil Nabi Ibrahim dengan lebih keras lagi sampai berulang kali, hingga kemudian ia bertanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kemudian Ibrahim menoleh seraya berkata dan mengangguk, betul, ini adalah perintah Allah untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Maka kemudian Bunda Hajar berkata, kalau ini memang perintah Allah, pasti aku yakin Allah tidak akan pernah menterlantarkan kita. Nah adik-adik, setelah kemudian Ibrahim berjalan, terus berjalan, dan sudah tidak tampak lagi anak dan juga istrinya, maka Ibrahim berdoa kepada Allah berhenti pada sebuah bukit yang bernama Bukit Thaniyah. Kemudian Ibrahim mengangkat tangannya seraya berdoa. Ketika itu Ibrahim meminta untuk dijadikan tempat itu penuh dengan rizki, dijadikan sebagai orang yang bisa bersyukur. Maka betul Allah mengijabah doa itu, namun tidak seketika itu pula. Perjalanan Ibrahim diteruskan. Hajar dan juga Ismail kecil hanya ditinggali kurma dan juga geriba, yaitu tempat air yang tidak begitu besar. Karena tempatnya gersang, panas, tentunya cepat haus. Bunda Hajar dan juga Ismail kecil meminum air dari bekal yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka tatkala air kemudian terus diminum, ternyata air dalam geriba habis. Tangisan Ismail kecil sebagai seorang bayi yang menahan rasa hausnya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa ia minum. Maka ASI dari ibunya pun sudah tidak keluar. Ismail kemudian
seperti bayi pada umumnya. Ia menangis semakin keras. Tangisan Ismail kecil yang begitu membuat iba seorang ibu. Hingga kemudian Bunda Hajar berusaha untuk mencari pertolongan. Ia berlari-lari menuju Bukit Safa. Ia kemudian berada di atas bukit, lantas kemudian ia melihat apakah ada orang di situ. Kemudian tidak ada siapapun di tempat itu. Lantas ia kemudian berlari menuju Bukit Marwah. Hingga kemudian ia menyingsingkan lengan bajunya. Ia semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan air. Namun ia berlari hingga 7 kali. Dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Maka atas izin Allah ada suara yang kemudian mengabarkan bahwasannya akan ada pertolongan yang datang kepada mereka berdua. Aku mendengar suaramu, maka tolonglah aku. Ucap Hajar terhadap malaikat yang ada di depannya ketika itu. Maka atas izin Allah, dalam riwayat diceritakan entah dengan tumit ataupun kepakan sayap malaikat, tanah yang tadinya gersang itu kemudian muncul air. Masya Allah. Air yang begitu segar. Maka kemudian Zam-Zam dikumpulkan oleh Bunda Hajar, dimasukkan dalam geriba. Ia kemudian minum. Ismail kecil yang kemudian menangis, tangisannya berhenti karena rasa hausnya sudah terobati. Maka perjalanan kisah di mana Zam-Zam muncul adalah sebagian dari kisah perjalanan Ibrahim, Ismail, dan juga Bunda Hajar. Nah, Masya Allah, atas kesabaran Bunda Hajar yang yakin Allah tidak menterlantarkannya, ternyata betul Allah menjawabnya lewat malaikat yang kemudian turun, lantas mengijabah doanya. Air yang muncul begitu luar biasa, dan sampai saat ini Zam-Zam tidak pernah kering. Sumur Zam-Zam yang berada di mana? Di dekat Baitullah. Kemudian dikabarkan kelak anakmu ini adalah anak yang akan membangun Baitullah ini bersama ayahnya. Betul banget. Nah, kemudian peristiwa berlari-larinya Bunda Hajar dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, kita kenal sekarang menjadi bagian dari rukun yang dimana orang melaksanakan haji wajib untuk kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, itu teman-teman dan juga adik-adikku tentang bagaimana kesabaran seorang yang diuji oleh Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, maka sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, yaitu apa? Tatkala ia mendapatkan ujian, ia bersabar, dan tatkala ia mendapatkan nikmat, lantas ia bersyukur. Nah, maka dari itu, yuk kita terus bersyukur, bersabar atas apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Kita terus berlatih menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang semakin baik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pengen masuk surga bareng ayah ibunya? Nah, bareng keluarganya? Bareng bu gurunya? Bareng pak gurunya? Tentunya semuanya pengen masuk surga. Insya Allah. Besok kita menjadi orang-orang yang berteman di dunia, bersaudara di dunia, dan besok juga bersaudara sampai di surga. Insya Allah. Oke ya, demikian kisah yang bisa Kak Jin sampaikan. Semoga tetap terus menginspirasi bagaimana sabarnya seorang keluarga yang diuji oleh Allah dan adalah utusan-utusan Allah yang dianugerahkan kesabaran yang begitu luar biasa. Siap menjadi anak-anak yang hebat terus berkarya? Siap? Nah, oke tentunya. Insya Allah. Oke, barakallahu fikum. Kita syukur kepada Allah dengan ucapan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Kak Jun cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.